Oke, masih di 104,5 kali FM, masih di acaranya Nada dan Dakwah. Bersama Pak Ustadz kita tercinta, beliau masih standby di sini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kedepannya juga beliau kalau Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir Pak Ustadz ya. betul. Amin, amin ya Allah. Amin. Ini juga ada satu laun, kirang tarik. kirang tarik. Iya. Cek. 1, 2, 3. Iya, siap. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Oh, itu pertanyaan dulu ya. Iya, ada boleh. satu pertanyaan mungkin dari sahabat Kalisa ataupun juga yang lagi pada stay, yang lagi pada streaming juga. Nih pertanyaannya, gimana sih caranya kiat-kiat sehat ala Nabi kita yaitu Rasulullah SAW. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, sangat dahsyat sekali dan sangat hari ini kita ini lagi dilanda yang namanya wabah internasional ya, dengan adanya COVID. Sesungguhnya satu-satunya yang namanya baginda suri tauladan dan panutan kita adalah Rasulullah SAW. Dalam tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu selama beliau jumeneng selama 63 tahun itu Rasulullah cuma 2 kali mengalami sakit ya. Kemudian pertanyaan tadi, kenapa Rasulullah sehat selamanya? 2 kali sakit pun itu yang pertama waktu disantet oleh si Labid al-Asom, yang kedua Rasulullah sakit itu menjelang beliau diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam artian meninggal dunia. Nah, kalau sakit yang pertama itu disantet diguna-gunain sama Labid al-Asom itu, tapi dengan konteksnya seperti itu jadi asbab turunnya ayat Al-Qur'an. Dengan sakitnya beliau itu turunlah surat Al-Qur'an yang namanya surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Karena waktu Rasulullah sakit datang 2 orang malaikat. Yang pertama duduknya di bawah dekat kakinya Kangjeng Rasul, yang kedua dekat kepalanya Kangjeng Rasul. Kata malaikat yang salah satu duduk di samping dekat kaki Rasulullah, "Wahai," ya mungkin ngobrol ya sama temannya malaikatnya lagi. "Kita kunaon dunungan urang teh?" Malaikat itu lagi, ini gunungan urang teh ternyata digunain oleh seorang Yahudi lah, itu Labid al-Asom. Ini bisa sembuh harus diambil dulu yang namanya simpul, yang namanya alat yang dipakai, alat-alat, jadi ada semacam cangredan lalu dibuang ke sebuah sumur yang sangat dalam, airnya juga keruh. Nah, Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengambil tali simpul itu, kemudian turunlah ayat dua surat yang barusan. Yang kedua, Rasulullah sakit ketika beliau mendekati wafat. Nah, ini pertanyaan tadi, kenapa Rasulullah itu sakit? Sehat. Ya, ini jawabannya karena Rasulullah itu yang pertama, Rasulullah itu disiplin, tertib, oke, anjuna jadi pandai menjaga yang namanya nilai-nilai kesehatan. Yang pertama misalkan Rasulullah mengatakan kalau urusan mandi jangan mandi di siang hari di tengah terik matahari. Yang kedua jangan mandi antara maghrib sampai jam 12 karena di sana timbul berbagai macam penyakit. Jadi kalau mau sehat itu mandinya itu 1 jam menjelang subuh. Itu luar biasa karena 1 jam sebelum subuh itu biasanya kita mengisi dengan berbagai macam aktivitas ibadah ya, misalkan ada tahajud, qiyamul lail, hifdzul iman, ada sholat hajat dan sebagainya. Jadi mungkin ini satu pertanyaan juga dari saya yang sebagai tokoh tadi 1 jam sebelum subuh. Iya. Betul. 1 jam sebelum subuh itu antara jam berapa sampai jam berapa? Perkiraan jam 3 ya. Lain halnya dengan Kang Iman. Kang Iman biasanya udang jam 10 ya. langsung mana itu salah itu tidak boleh itu iman gitu ya. Ngobrol sama si Abah jadi orang kadang-kadang udang teh. Yang kedua faktor yang namanya tidur ya. Karuhun kapungkur mengatakan temenang sare to subuh karena sare ta subuh eta teh biasana sirkulasi darah ke otak itu tidak jalan. Gitu. Orang yang biasa tidur setelah subuh itu biasanya stroke atau otaknya itu penyakit vertigo apa sih? Mungkin seperti yang di TV-TV itu mungkin genjar bertambah. Nah, seperti itu ya, mungkin yang berbahaya. Lamun cekaruhun mah anu sare tas subuh teh rezeki dipasok hayam. Gitu. Kedua, temenang sare menjelang maghrib. Sebab tidur menjelang maghrib itu antara jam 5 sampai jam 6 itu akan dihinggapi sebuah penyakit, diantaranya diabetes. Kemudian kalau dia terluka
itu susah untuk disembuhkan. Jadi penyakitnya penyakit stroke ya, stroke juga. Nah Rasulullah bukan mengharamkan, melarang umatnya untuk tidur setelah subuh. Mau jam gapleh nepikan ke jam tilu, terus gapleh itu kan udang. Iya Kang Iman biasa gitu. Nah itu kan. Nah itu pola tidur yang benar, kemudian mandi juga yang benar. Nah kemudian Rasulullah dari sisi bersiwak pun, gosok gigi itu tiap kali wudhu itu wajib. Kalau tidak memberatkan umat kami akan wajibkan bersiwak gosok gigi sebelum tiap kali wudhu. Oh berarti ya mandi juga nggak sembarangan Pak Ustadz? Nggak sembarangan itu. Ada aturannya. Kang Iman ini 2 tahun nggak gosok gigi gini nih. Enggak? Iya. 2 tahun nggak gosok gigi, masya Allah. Enggak digosok Pak Ustadz, masih itu di motor. Kata Rasulullah, laula na'asuka ala umati la martum bistiwak ma'apun wudu'in. Kalaulah tidak akan berat terhadap umat kami, niscaya kami wajibkan bergosok gigi, bersiwak setiap kali wudhu seperti itu. Dari sisi gosok gigi, kemudian dari sisi yang namanya pola pikir ya, pola pikir yang positif ya. Jangan yang negatif. Biasanya kalau orang berpikiran negatif itu pertama terehwisan. Oh gitu. Tiba-tiba berodas ya. Cepat huisan, cepat tua. Ini hidupnya ini tidak tenang gitu. Tidak tenang mungkin ya. Tidak tenang, hidupnya tidak tentram. Mungkin karena selalu berpikiran negatif, mungkin segala. Betul. Ini seperti Kang Iman juga nih. Oh enggak, saya ada tetangga. Kan kita kalau sebelum berangkat kerja, itu kan biasa motor itu kan dihirupkannya 5 menit. Cika Iman motor motor dihirupan legek. Padahal bukan legek Kang Iman. Itu artinya motor tidak boleh langsung dipakai. Betul sekali ya. Tapi kalau motor buat tata Kang Iman seorang juga ini gitu kan. Nah itu. Dari sisi tidur, dari sisi mandi dan bersiwak, masih banyak tentunya hal-hal lain yang Rasulullah itu sehat walafiat. Dalam kehidupannya selama 60 sekian tahun cuma 2 kali saja. Mudah-mudahan tidak puas Iman. Dan mungkin itu yang mungkin yang tadi ngasih pertanyaan ya ke kita lewat WA ya. Iya. Caranya gimana sih cara Rasulullah ataupun juga kiat-kiat sehat ala Rasulullah. Tadi udah dijawab sama Pak Mudah-mudahan Ustadz Anda ya. tidak puas ya. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas bisa orang ngajina gitu. Betul sekali ya. Kalau misalkan ada tidak puas, berarti besoknya ngaji lagi ya. Jadi mungkin juga bisa bermanfaat ya dari tentunya di kehidupan Anda sehari-hari juga. Setiap ada pengajian ya bisa tanya jawab langsung sama Pak Ustadznya ya. Dan insya Allah kita ataupun juga Pak Ustadz di tempat kita ini akan selalu menemani kita kalau beliau mudah-mudahan ya kita doakan saja beliau tetap sehat dan tentunya tetap bisa menemani kita ya di caranya nada dan doa seperti biasa di hari Jumat Pak Ustadz ya. Betul. Sebuah lagu ya dari Pak Ustadz kita tercinta nih ada Bersatulah spesial banget. Kita izin aja di 104,5 kali saya